Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Eldiani. Saya dari Tuban, saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 060403200086. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar ilmu manajemen yang diampu oleh Bunda Nikmah dan Bapak Soleh. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai manajemen operasional. Kalian tahu nggak sih apa itu manajemen operasional? Nah, buat kalian yang belum tahu, kalian wajib banget nonton video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe. Oke, sebelum beranjak ke pengertian maupun yang lainnya mengenai manajemen operasional, saya di sini akan memberitahu kepada kalian apa sih untungnya kita itu mempelajari manajemen operasional. Nah, beberapa orang mempelajari manajemen operasional itu dengan alasan tertentu. Yang pertama yaitu karena manajemen operasional ini adalah salah satu fungsi dari manajemen organisasi, perusahaan maupun yang lainnya. Dan alasan yang kedua yaitu karena mereka itu ingin tahu cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga yaitu karena manajemen operasional ini adalah termasuk bagian yang termahal atau expensive dari organisasi maupun perusahaan. Kemudian alasan yang lain atau alasan yang keempat yaitu karena mereka itu ingin memahami apa sih yang dikerjakan manajemen operasional itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui mengapa sih kita itu harus belajar mengenai manajemen operasional, langsung saja ya. Yang pertama saya akan membahas mengenai pengertian manajemen operasional. Kalian tahu nggak apa pengertian manajemen operasional? Jadi manajemen operasional itu adalah suatu bentuk pengelolaan yang menyeluruh dan optimal terhadap masalah tenaga kerja, mesin, peralatan, bahan baku, dan komoditas lainnya, atau produk apapun yang dapat dijadikan komoditas dan jasa. Produk ini biasanya sebagai transaksi. Selanjutnya, secara definisi, manajemen operasional juga sebagai penanggung jawab dalam sebuah organisasi bisnis yang mengurusi persoalan produksi, baik dalam bidang jasa maupun barang. Nah, dilihat dari definisi tersebut, ada beberapa hal nih teman-teman yang harus kita ketahui atau yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu fungsi manajemen operasional, yakni dalam hal pengambilan keputusan mengenai kebutuhan-kebutuhan operasional. Yang kedua yaitu manajemen operasional juga harus memperhatikan mengenai sistemnya, terutama sistem transformasi. Sistem ini termasuk juga dalam sistem pengurusan mengenai membuat rancangan serta analisis dalam operasi nanti. Yang ketiga atau yang terakhir mengenai hak pengambilan keputusan dalam sebuah manajemen operasional itu sendiri. Oleh karena itu teman-teman, manajemen operasional sangat erat kaitannya dengan unsur manajemen yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Dengan demikian, manajemen operasional menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi dan perusahaan. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari manajemen operasional dan sedikit pemaparannya, kita juga harus tahu nih manfaat dari menjalankan manajemen operasional itu sendiri. Nah, di sini saya menemukan 5 manfaat dari menjalankan manajemen operasional itu sendiri. Yang pertama yaitu efisiensi yang meningkat bagi perusahaan. Terlihat dari pengertiannya, tujuan utama dari manajemen operasional adalah untuk membuat kinerja perusahaan atau bisnis lebih optimal dan efisien. Manfaat selanjutnya atau manfaat yang kedua yaitu adalah untuk meningkatkan efektivitas produksi perusahaan, karena semua aspek produksi diawasi dan dikelola oleh manajemen operasional. Perusahaan akan mampu mengambil keputusan terkait upaya peningkatan efektivitas kegiatan produksinya.
Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk menekan pengeluaran biaya produksi. Selaras dengan manfaat sebelumnya, pertimbangan yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas produksi secara langsung juga turut mengurangi biaya yang dikeluarkan. Dengan begitu, keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi lebih optimal. Peningkatan kualitas produksi perusahaan menjadi manfaat yang keempat. Kegiatan pengecekan dan pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen operasional akan menjadi barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan memiliki kualitas yang terjaga. Bahkan, ruang untuk meningkatkan kualitas produksi perusahaan juga akan lebih mudah terlihat oleh manajemen perusahaan. Dan manfaat yang terakhir atau manfaat yang kelima adalah mengurangi lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses produksi. Pengawasan serta pengelolaan yang dilakukan manajemen produksi memungkinkan perusahaan untuk memiliki durasi produksi lebih singkat. Alhasil, biaya, efektivitas, dan efisiensi perusahaan akan menjadi lebih baik ketimbang yang tidak memiliki manajemen operasional. Jadi itulah teman-teman 5 manfaat yang saya temukan mengenai manajemen operasional tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen operasional. Selain memberikan manfaat, manajemen operasional juga memiliki beragam fungsi yang tentunya dapat memberikan perusahaan kemampuan untuk bergerak lebih efektif. Adapun beberapa fungsi tersebut yaitu yang pertama adalah fungsi pemasaran atau marketing function. Fungsi ini sesuai dengan namanya ya, yaitu berhubungan dengan pemasaran untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Fungsi ini mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi produksi. Fungsi ini berkaitan dengan penciptaan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke teman-teman, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan dan dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen operasional ini sangat berperan penting untuk memberikan kinerja yang efektif dan efisien loh. So, manajemen operasional ini harus disediakan oleh perusahaan, organisasi maupun lembaga pendidikan. Tanpa memilikinya, perusahaan maupun lembaga yang lainnya tidak akan bisa memiliki kinerja yang optimal, yang pastinya berakibat pada kekalahan persaingan bisnis. Itu misalnya saja ya. Jadi, fungsi dari manajemen operasional ini tidak boleh dipandang sebelah mata oleh perusahaan atau lembaga lainnya yang ingin berkembang dan bergerak maju lebih besar. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga itu tadi dapat memberikan manfaat kepada kalian ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.